Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami mengucap syukur sore hari ini dan segala kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami untuk kami membawa ke hadapan hadirat-Mu. Kami akan memulai ibadah kami sore hari ini. Tuhan berkarya, Tuhan beracara atas ibadah kami Bapa. Kami yang datang dengan segala pergumulan persoalan kami bawa dan kami taruh di bawah kaki-Mu. Kami mengendalikan segala persoalan kami. Kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa sore hari ini. Yesus, terima kasih Bapa. Kami tadi ibadah kami dari awal hingga selesai. Biar Tuhan yang berbicara. Kami sempurnakan doa kami sore hari sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tangan terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mengatakan Tuhan Yesus paling baik buat saya dan saudara.
Tuhan Yesus paling baik buat kita semua. Makasih Tuhan, tetap dalam posisi berdiri kita pujian. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu bersamaku bagiku. Tetap kulihat kasihku, kau pernah berlari untukku sekali. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu bersamaku bagiku.
suatu bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia sama Tuhan.
malam ini, bahkan Engkau menjadikan dunia ini dari hari pertama sampai terakhir, Engkau mengatakan semuanya baik adanya. Kami menikmati setiap kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kami menikmati semua anugerah Tuhan yang besar sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur dan berserah bersinergi hari ini. Kami mau menikmati demi firman Tuhan, biar kebenaran ini menjadi Tuhan benih yang kuat dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Biarlah telinga kami jadi telinga murid, seorang murid Tuhan. Dalam kuasa nama Yesus kami mempercayakan firman Tuhan ini. Haleluya. Jadi silakan berdiri. Shalom semuanya. Saya percaya ada sukacita ketika ada orang bilang mari kita ke rumah Tuhan. Amin. Ada keluarga pengantin yang nanti kita akan menangguhkan hari ini. Dan mungkin keluarga dari pengantin coba angkat tangan. Puji Tuhan. Yang anak-anak gak bisa. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya sama-sama bersukacita hari ini. Baik, dengan cepat kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur 139. Saya akan membacakan ayat yang ke-23 dan 24 saja. Sebenarnya ayat ini sangat panjang sekali dari ayat 1 sampai ayat yang 24. Tetapi mengingat waktu karena ada ibadah selanjutnya, jadi saya akan membaca bagian poin terakhir adalah selidiki yang sudah dapat. Sudah ada CD ya. Sama-sama kita baca dengan kencang ya, dengan keras 1, 2, 3. Ulang. Kalau di bait Tuhan di Israel bacanya itu kencang banget. Jangan saudara-saudara baca malam pinjam kita dimulai ya. Tegas, ini firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Saudara, tema hari ini saudara adalah tentang aku, mereka, dan Tuhan. Tema hari ini aku, kalau bisa saya sebut nama Desi, mereka itu kalian, atau juga bisa orang di luar sana, kemudian Tuhan. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 menyatakan dengan antara aku dan Tuhan. Kalau kita perhatikan, Tuhan engkau menyelidiki aku dan mengenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Saudara, antara saudara dan Tuhan atau antara aku dan Tuhan berbicara seperti ini. Daud menggambarkan begini, sekalipun aku punya banyak harta, sekalipun aku ini orang kaya, aku raja yang terkenal, tapi aku tetap butuh Tuhan, karena sejak dari rahim ibuku Tuhan begitu indah menenun aku sehingga aku menjadi Daud sampai saat ini. Aku menjadi seorang raja yang hebat. Seakan-akan Daud mau menjelaskan buat saudara dan saya lewat firman Tuhan ini bahwa saudara dan saya punya nilai, punya value yang berharga, sangat berharga. Saudara tahu kenapa berharga? Karena sama-sama ditebus oleh darah Yesus. Sehingga Daud bilang begini, bahwa dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Ini bicara tentang berkat, saudara. Dari terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Ini tentang pikiran, saudara. Bahwa Daud benar-benar menikmati pikiran Allah. Daud benar-benar mengetahui bahwa ketika aku berjalan begini, Tuhan sudah tahu. Aku membuat kesalahan, Tuhan sudah tahu. Tuhan bilang, hei jangan, itu dosa. Tapi aku bilang begini, coba
dalam dosa juga, dosa perzinahan dan whatever, banyak sekali saudara. Tapi ternyata saudara, dia sekalipun jatuh dan sekalipun punya banyak sekali harta, tetap dia bilang begini, hanya Tuhan satu-satunya perisai gunung batu, kota benteng, menara yang kuat. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Berbicara tentang kemahatauan Tuhan terhadap saudara dan saya. Kita tidak bisa sembunyi sampai di mana saudara. Mau di lubang gua sekalipun Tuhan punya mata melihat sampai di dasar. Saudara, yang paling indah begini, kemana aku dapat pergi menjauh dari rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tidak bisa saudara. Tuhan punya mata tajam sekali saudara. Kemahakuasaan Tuhan luar biasa. Jika aku terbang dengan sayap tajam dan membuat kediaman di ujung laut juga di sana, tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Sebab engkaulah membentuk buah pinggangku. Selanjutnya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat, saudara. Luar biasa, saudara dan saya menjadikan dahsyat sejak dari lahir ibu. Makanya kita bangga sekali dengan Tuhan Yesus. Karena saat kita mengandung, ibu berbahagia. Ketika kita mengandung, saudara, di dalam rahim itu Tuhan lihat anak ini punya telinga, anak ini harus punya hidung, anak ini punya mulut. Lahir normal. Tuhan menang begitu indah. Makanya tadi saya bilang dari awal, saudara dan saya punya nilai yang paling berharga. Jadi kalau saudara punya nilai paling berharga dan saya di hadapan Tuhan, maka pergunakan waktu-waktu kita ini sebaik-baiknya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan pulang kemana? Ada lagu biasa saya kalau dulu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara, saya punya kerinduan yang sama, satu masuk surga ya. Makanya hari-hari kita ini kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Jadilah orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus, yang punya nilai kualitas hidup yang luar biasa, yang berguna bagi banyak orang. Saya tidak bisa bilang bahwa saya sudah sempurna, saudara. Sebagai hamba Tuhan masih ada terbatas, ada kekurangan. Tapi mari kita semua belajar berusaha untuk membuat diri kita ini menjadikan Yesus adalah pusat dari setiap kehidupan kita. Kita mau berjalan, Yesus di situ. Kita mau melakukan segala hal, Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus mengelilingi kehidupan saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan bilang di dalam lembah kekelaman pun di situ Yesus ada, saudara. Jadi ketika saudara susah, percaya Yesus ada di situ. Percaya saja, Yesus ada di situ. Bahkan di ayat yang 15, tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direnggang bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara punya nilai berharga. Saya juga punya nilai berharga. Katakan untuk diri saya sendiri. Saudara bilang dalam diri saudara sendiri, saya berharga. Lagi, saya berharga. Sangat berharga, saudara. Bayangkan siapa sih yang mau ditebus? Siapa yang mau berikan penebusan ke dosa saudara? Nggak ada. Kalaupun mungkin pasien kasih satu M, saya 1 M ya. Terus saya bilang, pasien bilang begini sih bisa mati buat saya. Oh bisa pasien 1 M? Nggak ada asuransi untuk anak-anak sama suami. Mungkin bisa. Kalau ada orang bilang, Karita bisa mengorbankan ini buat aku nggak? Karita bilang sabar dulu, nyanyi biro. Ya, tapi Tuhan nggak, saudara. Tuhan nggak, dia melindungi Tuhan buat saudara. Dia bertanggung jawab buat saudara. Dan bagian akhir saudara,
Ayat 1-18 mengatakan aku dan Tuhan. Berarti mulai dari saudara lahir sampai dengan saudara hidup saat ini, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Aku dan Tuhan, aku duduk, Tuhan di situ. Aku dan Tuhan, aku berjalan, Tuhan di situ. Aku dan Tuhan, aku bekerja, Tuhan di situ. Aku dan Tuhan, aku membuat rancangan-rancangan celaka bagi sesama pun Tuhan tahu. Aku melakukan sesuatu yang tersembunyi di hadapan istri atau anak-anak dan sebagainya, Tuhan pun tahu. Itu aku dan Tuhan. Oke? Nah, sekarang mereka, ayat yang ke 19, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripada penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jenuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka menjadi musuhku. Ini tentang mereka, bukan tentang saudara. Ada gini saudara, Daud tidak setuju dengan orang yang menyembah berhala. Daud marah ketika orang menyalahkan Tuhan Allah yang dia percaya. Daud kesal ketika orang meremehkan dia karena yang dia tahu dia punya nilai berharga. Kenapa lo meremehkan gue? Sementara lo tidak mati buat gue ya. Keren gitu. Sekretaris pasti paham ini. Kenapa lo gak mati buat gue tapi lo hakimi gue? Yang mati buat gue bukan lo coy. Yang mati buat gue itu Tuhan. Jadi yang berhak menghakimi gue adalah Tuhan. Terus saudara dan saya mau bilang, misalkan di kehidupan bertetangga, ibu-ibu biasanya suka ngerupi di tetangga. Ada di sini yang suka ngerupi tetangga? Lama yang nggak ada. Oh puji Tuhan. Yang biasa ngerupi itu biasa gini. Orang Ambon ini sudah pada jemaat sudah tahu ya bahasa Ambon. Dapat itu orang. Dia pun kaki kesana di bawah tapi dia pun TV pasar di dalam. Atau bisa saja dibilang gini, ya enak, pakai skincare sampai leher hitam, muka putih. Itu saudara lagi menceritakan orang lain. Nah ini bagian yang tidak disukai sama Tuhan. Itu mereka, bukan saudara dan saya. Saudara harus punya nilai value yang tinggi, menjadi jemaat, menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Jadi saudara berada di mana saja, ucapan saudara harus benar-benar orang Kristen, yang artinya sudah ditebus dengan darah Yesus. Maka ucapan orang Kristen adalah ucapan yang apa? Sakti. Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan dulu untuk Yesus. Ucapan yang sakti adalah ucapan yang penuh kuasa. Ketika saudara bilang sembuh dalam nama Yesus, tetangga sembuh. Ketika saudara bilang bahwa saya besok akan dapat mobil, maka saudara dapat. Itu sakti saudara kalau hidup dalam Tuhan. Kalau saudara bilang saya akan berangkat ke Israel, sekalipun lagi perang, tapi saya pasti berangkat, saya imani. Ajaib. Ya, puji Tuhan. Itu mereka. Daud tidak suka dengan orang-orang yang bercabang lidah. Daud tidak suka dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan dengan baik. Karena Daud adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga saudara hari ini firman Tuhan hanya mau mengingatkan kita semua bahwa di dalam kehidupan kita satu, saudara dan saya punya nilai yang paling berharga. Nilai itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya selama kita masih ada di bawah kolong langit ini. Jangan manfaatin waktu dengan hal-hal yang tidak penting, yang omong kosong. Tapi benar-benar hidup saudara harus dirubah. Ada kalanya saudara, ada orang jemaat teman saya gini, kok saya biasa-biasa saja, nggak sama ibu gembala kok. Ibu gembala kok diberkati terus? Ya iyalah. Orang pagi siang semalam saya selalu berdoa bilang, Tuhan, saya nggak minta harta, saya cuma minta Tuhan lindungi saya suami dan anak. Tuhan, saya nggak minta banyak Tuhan, cuma itu saja. Tapi suatu saat saya berdoa, Tuhan, saya hanya ingin lihat suami saya menjadi suami yang luar biasa. Tuhan, saya ingin anak saya menjadi anak yang berkualitas di sekolah. Dan setiap ucapan saya selalu berbicara tentang perkataan sakti itu, karena setiap ucapan yang saya naikkan ke Tuhan itu terjadi saudara. Jadi kalau saudara yang ingin diberkati, maju ke depan dan saya doain pasti diberkati. Kita kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus.